Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Busur Geo dalam media pembelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tenaga pembentuk muka bumi, seisme. Simak videonya sampai selesai ya. Seisme sering disebut juga sebagai gempa. Gempa merupakan gerakan atau getaran kulit bumi yang disebabkan oleh gaya endogen. Gempa merupakan getaran keras dan terjadi secara tiba-tiba. Gempa ini merupakan peristiwa alam yang sangat menghancurkan. Pergeseran daratan di bumi selalu diikuti dengan gempa. Secara umum, penyebab gempa bumi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu tektonik, vulkanik, dan runtuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang tektonik, kemudian vulkanik. Tektonik itu kan adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan vulkanik itu tenaga yang berasal dari letusan gunung api. Istilah-istilah yang berkaitan dengan gempa bumi sebagai berikut. Pertama ada seismologi, yaitu ilmu yang mempelajari gempa bumi. Kemudian ada hipocentrum, yaitu pusat gempa yang terletak di dalam bumi. Kemudian ada epicentrum, yaitu pusat gempa di permukaan bumi atau dasar laut, dengan gelombang gempa dari dalam bumi dirambatkan pertama kali di permukaan bumi atau dasar laut. Kemudian ada seismograf, yaitu alat pencatat gempa. Nah, ini alat pencatat gempa, yaitu tadi seismograf. Di sebelah kiri bisa kalian lihat itu seismograf horizontal, hasilnya berupa seismogram. Kemudian sebelah kanan ada seismograf vertikal. Kemudian kita lanjut ke istilah-istilah yang berkaitan dengan gempa bumi berikutnya. Ada seismogram, yaitu gambaran getaran bumi yang dicatat oleh seismograf dalam bentuk garis patah-patah. Semakin kuat getaran, semakin lebar penyimpangan garis patah-patah. Semakin lama getaran sampai di tempat, semakin panjang pita seismograf menggambarkan seismogram. Kemudian istilah berikutnya ada pleistoseista, yaitu garis batas daerah yang mengalami kerusakan terberat yang terletak di sekitar episentrumnya. Kemudian ada isoseita, yaitu garis pada permukaan bumi yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai kerusakan fisik yang sama akibat gempa. Kemudian ada homoseista, yaitu garis permukaan bumi yang mencatat gelombang gempa primer pada waktu yang sama dan berupa garis lingkaran atau elips. Lalu kita lanjut kepada jenis-jenis gempa. Pertama ada gempa bumi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 3. Pertama ada gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, kemudian ada gempa bumi robohan, guguran atau runtuhan. Nah, untuk lebih jelasnya simak videonya sampai selesai ya. Gempa tektonik. Nah, gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh gejala tektonik, yaitu gerakan lempeng tektonik pada lapisan kulit bumi. Nah, lempeng tektonik merupakan bagian dari litosfer yang padat dan terapung di atas lapisan selubung, bergerak satu sama lainnya. Kemudian gempa ini terjadi karena pelepasan tenaga yang dihasilkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Nah, jika dua lempeng bertemu pada satu sesar atau patahan, kadang dapat bergerak saling menjauhi, mendekati, atau saling bergeser. Selanjutnya terjadi pengumpulan energi yang berlangsung terus sampai pada suatu saat batuan pada lempeng tektonik tidak lagi kuat menahan gerakan tersebut. Akibatnya,
Terjadi pelepasan secara tiba-tiba hingga dapat menggetarkan kulit bumi dengan kekuatan besar yang kita kenal sebagai gempa bumi tektonik. Kemudian kita lanjut kepada gempa vulkanik. Nah, gempa yang mengguncang bumi juga dapat ditimbulkan oleh gejala vulkanik atau gunung api. Nah, letusan gunung api yang terjadi disebabkan oleh aliran magma dari dalam bumi menerobos ke atas lapisan kerak bumi. Letusan gunung berapi yang keras menyebabkan getaran kulit bumi, terutama di daerah sekeliling gunung berapi. Nah, pengaruh gempa vulkanik tidak sampai radius jarak yang jauh. Intensitas gempa biasanya lemah sampai sedang. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa vulkanik juga tidak sebesar gempa tektonik. Kemudian kita lanjut kepada gempa runtuhan. Nah, selain gempa tektonik dan vulkanik, gempa bumi dapat terjadi karena runtuhan lapisan, seperti kegiatan penambangan bawah tanah, menyisakan rongga-rongga di bawah tanah berupa gua-gua. Apabila runtuh, permukaan bumi akan bergetar. Nah, gempa jenis ini bersifat lokal dan kekuatannya paling lemah. Nah, selain dari gua-gua yang runtuh, bisa juga seperti longsor, itu juga bisa mengakibatkan getaran atau gempa kecil. Nah, itu tadi adalah gempa berdasarkan penyebabnya. Sekarang kita lanjut kepada gempa berdasarkan intensitasnya. Dibagi menjadi dua. Pertama ada makroseisme dan mikroseisme. Makro yaitu gempa yang intensitasnya besar. Mikro berarti kebalikan dari kata besar itu kecil, yaitu gempa yang intensitasnya kecil. Kemudian gempa berdasarkan hiposentrumnya. Nah, dibagi menjadi 3. Ada gempa dalam, gempa pertengahan, dan ada gempa dangkal. Gempa dalam yaitu antara 300 km sampai 700 km. Kemudian gempa pertengahan yaitu antara 100 km sampai 300 km. Kemudian gempa dangkal yaitu kurang dari 100 km. Nah, jadi skala yang digunakan untuk menentukan kekuatan gempa bumi ada dua macam, yaitu ada skala Richter dan skala Modified-Mercalli. Kita lanjut kepada rumus menentukan jarak epicentral gempa dengan rumus Laska. Epicentral itu maksudnya pusatnya gempa ya, tadi di dasar atau dari titik gempa ke permukaan bumi. Nah, menentukan jarak epicentral gempa dengan menggunakan rumus Laska, yaitu A sama dengan S kurang P. S itu sekunder, P itu primer, dikurang 1 menit dikali 1000 km. Nah, keterangannya tadi A itu adalah jarak epicentral. S itu waktu terjadi gelombang sekunder atau gelombang kedua. Kemudian P itu waktu terjadinya gelombang primer atau pertama. Nah, jadi gempa itu kan biasanya pas saat pertama kali gempa pasti akan nanti menyusul gempa berikutnya, atau sekunder itu disebut juga dengan gelombang atau gempa susulan. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, jadi rumusnya adalah jarak epicentral sama dengan gelombang sekunder dikurang gelombang primer dikurang 1 menit dikali 1000 km. Untuk lebih pahamnya tentang cara mencari epicentral, kita lihat contoh soalnya. Stasiun gempa mencatat datangnya gelombang primer pada pukul 12.15 menit 45 detik dan gelombang sekunder pada pukul 12.19 menit 15 detik. Nah, berapakah jarak epicentral gempa tersebut dari stasiun pengamatan gempa? Nah,
Tadi kan diketahui gelombang sekundernya itu adalah pukul 12, 19 menit, 15 detik. Sekunder itu gempa susulannya ya, atau gelombang keduanya. Kemudian P itu gelombang primer, sama dengan tadi pukul 12, 15 menit, 45 detik. Nah, yang ditanyakan adalah A. Jarak episentral gempa. Kita lanjut kepada jawabannya. Bagaimana cara mencari jarak episentral? Dengan menggunakan rumus gelombang sekunder dikurang gelombang primer dikurang 1 menit dikali 1000 km. Nah, kan rumusnya gelombang sekunder itu tadi pada pukul 12, 19 menit, 15 detik. Kemudian gelombang primernya jam 12, 15 menit, 45 detik. Nah, kita kurangin dulu sekunder dan primernya. 15 kurang 45 kan nggak bisa ya. Nah, bagaimana caranya? Perhitungan menggunakan waktu, di mana 1 menit sama dengan tadi 60 detik. Nah, detik pada gelombang sekunder 15 detik tidak dapat langsung dikurangi detik pada gelombang primer, yaitu 45 detik. Maka dapat memindahkan menit gelombang sekunder untuk dijumlah pada detiknya, di mana 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi detik pada gelombang sekunder menjadi 15 detik ditambah 60 detik menjadi 75 detik. Dan menitnya berkurang 1 menit, dari 19 menit menjadi 18 menit. Nah, baru kita kurangin dari tadi 75 detik dikurang 45 detik, dapatlah hasilnya 30 detik. Kemudian 18 menit dikurang 15 menit, hasilnya 3 menit. Nah, pukulnya kan sama-sama di pukul 12, jadi 0 ya. Nah, jadi selisih waktunya 3 menit 30 detik, kita kurangi 1 menit dari rumus Laska. Nah, ini kita dapatlah selisih waktunya 2 menit 30 detik. Nah, kita lanjut kepada rumus berikutnya. Tadi kan rumus jarak epicentral itu kan gelombang sekunder dikurang gelombang primer dikurang 1 menit dikali 1000 km. Nah, kita sudah menemukan hasil gelombang sekunder dikurang gelombang primer dikurang 1 menit. Hasilnya tadi adalah 2 menit 30 detik dikali 1000 km. Nah, ini kita kali silang. 2 menit dikali 1000 km ditambah 30. Nah, kan menit itu kan tadi 1 menit 60 detik. Nah, jadi ketentuannya per 60. Jadi 30 dibagi 60 dikali 1000 km. Nah, hasilnya 2 kali 1000 km dapatlah hasilnya 2000 km. Ditambah 30 bagi 60 dikali 1000 hasilnya 500 km. Kan 30 bagi 60 1 per 2. 1 per 2 kali 1000 berarti kan 1000 bagi 2 dapatlah 500 km. Nah, baru kita jumlahin. 2000 km ditambah 500 km hasilnya adalah 2500 km. Nah, dapatlah jadi jarak epicentral gempa dari stasiun pengamatan adalah 2500 km. Kemudian kita lanjut kepada rumus mencari gelombang sekunder. Nah, kalau yang ditanyakan gelombang sekunder itu kan gelombang kedua dari gelombang pertama atau dari gempa pertama ya. Gelombang sekunder itu maksudnya gempa susulannya. Nah, diketahui jarak epicentrum adalah 4250 km dengan gelombang primer terjadi pukul 8, 7 menit 15 detik. Nah, pukul berapa gelombang sekunder berlangsung? Nah, kita ini dulu. Diketahui E-nya. E itu kan epicentrumnya 4250 km. P-nya itu kan tadi gelombang primer, itu pukul 8, 7 menit 15 detik.
Yang ditanyakan adalah gelombang sekunder. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, simak jawabannya. S dikatakan yang ditanyakan adalah S ya, sekunder, gelombang sekunder atau gelombang kedua. Rumusnya E dibagi 1000 ditambah 1 menit ditambah P. E itu kan epicentrum dibagi 1000 ditambah 1 menit ditambah P. P itu kan adalah gelombang primer. Nah, kita masukin. E-nya adalah 4250 dibagi 1000 ditambah 1 menit ditambah primernya pada pukul 8, 7 menit 15 detik. Nah, kita bagi 4250 dibagi 1000 dapatlah hasilnya 4,250. Kemudian ditambahkan 1 menit, ditambah P-nya 8, 7 menit 15 detik. Nah, dapatlah hasilnya 4,250 ditambah 1 menit, hasilnya 5,250. Kemudian ditambah primernya 8, 7 menit 15 detik. Nah, 5 menit. Nah, kan 5,250 itu kan sama dengan 5 menit 250 detik. Nah, dijadikan detiknya 250 dibagi 1000 detik. Ditambah primernya 8, 7 menit 15 detik. Nah, kan 5 menit tadi 5,250 ya, terus kita iniin sederhanain jadi 5 menit dalam kurung 250 dibagi 1000 detik itu kan sama dengan 1/4 menit. Nah, kan 250 bagi 1000 kan 1/4 menit. Nah, 1/4 menit itu kan sama dengan 15 detik. Nah, maka dapatlah hasilnya 5 menit 15 detik ditambah 8 jam 8 ya, 7 menit 15 detik. Nah, ditambahkanlah 5 menit 7 tambahin dulu 15 tambah 15, detik sama detik, menit sama menit ya, jam sama jam. Nah, kita jumlahin dulu detiknya, 15 detik tambah 15 detik dapatlah 30 detik. Kemudian 5 menit ditambah 7 menit dapatlah 12 menit. Nah, jamnya kan jam 8. Maka diketahuilah gelombang sekundernya pada pukul 8, 12 menit 30 detik. Nah, itu tadi rumus-rumusnya. Semoga kalian paham dengan rumusnya. Kita lanjut kepada mencari jarak epicentrum gempa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya ya. Berdasarkan 3 buah stasiun pengamatan A dan B, diketahui getaran gempa sebagai berikut. Pada stasiun A, gelombang P pertama tercatat pukul 2 jam 28 menit 25 detik. Kemudian gelombang S sekunder ya, pertama tercatat pukul 2 jam 30 menit 40 detik. Sedangkan di stasiun B, gelombang P primer pertama tercatat pukul 2 jam 30 menit 15 detik. Kemudian gelombang S atau sekunder pertama tercatat pukul 2:33 menit 45 detik. Nah, berapakah jarak epicentrum gempa yang tercatat dari stasiun A dan stasiun B? Nah, ini jawabannya. Kita pertama cari dulu epicentrum A. Nah, rumusnya adalah gelombang sekunder dikurang gelombang primer dikurang 1 menit dikali 1000 km. Nah, primer sekunder dikurang primer dapatlah hasilnya 2 menit 15 detik. Kan 40 kurang 25 hasilnya 15 detik.
terus menitnya 30 menit dikurang 28 menit hasilnya 2 menit. Jamnya kan sama-sama 2 jam ya. Yang diketahui 2 menit 15 detik dikurang 1 menit dikali 1000 kilometer. Nah, kemudian 2 menit 15 detik dikurang 1 menit dapatlah hasilnya 1 menit 15 detik dikali 1000 kilometer. Karena 1 menit sama dengan 60 detik, maka 1 dikali 1000 ditambah 15 per 60 dikali 1000. Maka dapatlah hasilnya 1250 kilometer. Artinya, jarak epicentrum gempa yang tercatat dari stasiun A berjarak 1250 kilometer. Kemudian epicentrum B. Nah, kita masukin rumusnya. Gelombang sekundernya 33 menit 45 detik dikurang primernya 2 jam 2 30 menit 15 detik dikurang 1 menit dikali 1000 kilometer. Nah, hasilnya 2 detik dulu ya, dikurangin 45 detik dikurang 15 detik dapatlah hasilnya 30 detik. Kemudian 33 menit dikurang 30 menit dapatlah hasilnya 3 menit. Jamnya habis ya. Nah, kemudian 3 menit 30 detik dikurang 1 menit dikali 1000 kilometer. 3 menit 30 detik dikurang 1 menit hasilnya 2 menit 30 detik dikali 1000 kilometer. Nah, kemudian hasilnya 2 dikali 1000 ditambah 30 per 60 dikali 1000. Maka hasilnya 2500 km. Artinya, jarak epicentrum gempa yang tercatat dari stasiun B berjarak 2500 km. Kita tinggalkan rumus, sekarang kita lanjut kepada dampak gempa terhadap kehidupan. Besar kecilnya tingkat kerusakan gempa tergantung pada jenis gempa. Nah, besar kecilnya gempa dan tempat pusatnya gempa dasar laut atau darat. Kerugian akibat gempa yang terjadi di dasar laut relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugian akibat gempa yang terjadi di darat. Gempa dapat terjadi di mana saja. Jika gempa itu terjadi di pusat-pusat permukiman dan kegiatan penduduk seperti pertanian, industri, dan pertambangan, maka akan sangat merugikan penduduk. Misalnya, bangunan menjadi porak-poranda, lahan pertanian menjadi rusak, industri menjadi hancur lebur, bahkan dapat membawa korban manusia yang tidak sedikit. Nah, kemudian ada dampak positif dari gempa bumi. Menurut para ahli dapat membuat struktur perut bumi karena hanya gelombang gempa yang dapat menerobos lubang perut bumi dengan cara menelusuri jalur datangnya gempa. Kemudian para ahli bisa mengetahui letak sumber minyak bumi. Kemudian kalau gempa tektonisme maka akan membentuk relief bumi yang baru. Kemudian dapat mengangkat mineral tambang ke permukaan bumi. Kalau gempanya vulkanisme, itu dapat menghasilkan mineral-mineral baru yang berguna buat kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Kemudian dapat menghasilkan bahan bangunan seperti batu, pasir, dan sebagainya. Kemudian dapat juga menghasilkan tanah vulkanis yang subur yang sangat berguna untuk berbagai macam tanaman. Kemudian dapat juga menghasilkan sumber panas bumi atau geotermal. Nah, selain dampak positif dari gempa bumi, ada juga dampak negatif dari gempa bumi. Nah, gerakan kulit bumi dapat menimbulkan patahan dan penurunan tanah. Kemudian goncangan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kerusakan fatal pada bangunan dan infrastruktur masyarakat. Kemudian kalau akibat dari letusan gunung api bisa mengakibatkan korban harta,
benda, dan korban jiwa manusia. Nah, kemudian selain dari letusan gunung api juga dapat menimbulkan kebakaran di sekitar daerah tertentu. Kemudian merusak perkebunan dan hutan di sekitarnya. Kemudian menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa. Kemudian gempa yang besar bisa memutuskan perhubungan. Dan gempa besar dapat memicu munculnya bencana sekunder seperti kebakaran dan tanah longsor. Kemudian selain itu, gempa besar di dasar laut berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, itu tadi penjelasan tentang tenaga pembentuk muka bumi, seisme atau gempa bumi. Semoga bermanfaat, bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.